Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 112 ayat 1 dan ayat yang keempat. Di ayat yang keempat jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama-sama
denganmu melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Enda nomor 258 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Enda nomor 167 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Jakun Yesus no pardosa nama ngarsa kondosai nama ngunduk konhinaroa ni pambainan nasa Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami,
selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku nomor 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus lehon haturangan habis laran mangahat lusihat kami leon matana maharida dohot rohana umoto dalani osato Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa
dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan kerangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Tungnamu barohaku dibantu haki, dung Yesus maringan dia. Nuna sonang ngawon tung dame rohaki, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dunga sonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Au nalilu hian dapat sambuloki, dung Yesus maringan dia. Nasai dosa kini bain mudar naik, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Tuna sonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 6 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 bisa kita baca di lembar yang kita pegang. Kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu kita saat ini dan minggu yang akan datang, yakni minggu 19 Juli 2020, masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat kasus penyebaran COVID-19 di daerah kita masih meningkat.
Yang ketiga, berita anak lahir. Pada hari Kamis 2 Juli 2020 yang lalu, telah dianugerahkan Tuhan seorang anak laki-laki kepada keluarga Amang Meka Peter Marbun dan Inang Idosma Golpinopita Borumanurung yang beralamat di Jalan Sintuk 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Mari kita bawa dalam doa agar si anak diberkati oleh Tuhan kita dalam tumbuh kembangnya. Demikian si ibu semakin dipulihkan keadaannya. 4. Sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami para halado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Kelima, sumbangan. Gereja menerima sumbangan berupa sabun batang Detol sebanyak 1 gros atau 144 biji dari keluarga Amang Samosir Borulum Bentobing. Atas donasinya kami mengucapkan terima kasih. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang, Inang, remaja dan Naposo Pulung, serta anak-anak kami sekolah minggu dalam keadaan sehat, tetap dijagai dan disertai oleh Tuhan kita. Kita kembali bertemu dalam ibadah virtual pada saat ini, minggu kelima setelah Trinitatis, yang dimana masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing, mengingat penyebaran COVID-19 di daerah kita masih sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan ke depannya keadaan kita lebih membaik, daerah kita juga jauh lebih kondusif dari penyebaran COVID-19, sehingga kita boleh kembali beribadah bersama di gereja kita ini. Dan semoga ketika kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga, itu tidak mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-39 sampai dengan pasal yang ke-42. Lukas pasal 6 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya.
Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, remaja dan Naposo Bulung, ada sebuah cerita tentang seorang anak sekolah yang dimana ketika saat itu dia sedang menangis dengan nyaring serta memarahi temannya. Kenapa demikian? Ini terjadi ketika dia berlari menuruni tangga, dia tersandung oleh sebuah tas dan akhirnya terjatuh. Dia tergesa-gesa, dia terburu-buru, lari menuruni anak tangga, dia tidak melihat tas, dia ceroboh lalu jatuh. Nah, ketika mendengar hal itu, ibu gurunya menenangkan dia, alih-alih supaya ia tenang, ternyata dia semakin nangis menjadi-jadi, serta mengatakan kekurangan orang lain ataupun temannya yang meletakkan tas sembarangan itu. Padahal kita tahu dia sendirilah yang tergesa-gesa, dia sendirilah yang tergopoh-gopoh. Nah, dia tidak melihat itu sehingga akhirnya dia jatuh ataupun dia celaka. Nah, apa yang boleh kita tarik dari ilustrasi tersebut? Ya, memang sangat sulit untuk mengakui kesalahan kita, tetapi sangat gampang untuk mencari siapa yang harus dipersalahkan. Atau mungkin juga dari ilustrasi tersebut, kita boleh mengambil suatu kesimpulan, ya betapa mudah melihat kesalahan orang lain. Dan dari sana kita melihat bahwa sebenarnya kita mau menunjukkan kita ini jauh lebih baik daripada yang lainnya. Sebenarnya dengan kesalahan yang kita dapatkan, itu bukan semata karena kesalahan kita, tapi ada orang yang lain. Atau mungkin lebih sering kita kita ini sama seperti mencari seekor kambing yang bukan kambing atau yang dinamakan dengan kambing hitam. Siapa yang harus dipersalahkan? Nah, sangat mudah untuk mengata-ngatai kekurangan, sangat mudah untuk mencari kesalahan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi sangat sulit untuk memperbaiki itu untuk menjadi kebaikan untuk dia yang melakukan kesalahan, ya. Ini mungkin sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia di dalam perjalanan kehidupannya, ya. Sangat sulit untuk memberitakan nilai baik dari seseorang daripada memberitakan tentang keburukan seseorang. Menyalahkan orang lain, menyatakan keburukan orang lain, ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan ada juga yang justru menjadikan ini bahan gosip, karena ya semakin digosok semakin sip. Hanya ada isu sedikit tentang keburukan orang lain, wah ini langsung diambil oleh beberapa orang untuk dibicarakan di mana-mana. Bahkan dengan mengatakan seperti itu, ya terjadilah penghakiman, terjadilah menilai bahwa sebenarnya dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semakin banyak tentang kekurangan orang lain dibicarakan. Sebenarnya itu mau menunjukkan bahwa kita ini merasa ingin lebih, merasa kita lebih hebat, lebih benar, lebih baik dari apa yang dilakukan teman kita. Kita lupa padahal sebenarnya kita juga perlu introspeksi dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang mau diajarkan dalam khotbah kita, agar kita tidak jatuh kepada penghakiman, yaitu menganggap orang lain berbuat buruk, memiliki nilai yang buruk, memiliki sikap yang tidak baik, dan kita berhak untuk menilai dia, kita berhak untuk menghakimi dia, bahkan kita berhak menghukum dia. Ini yang mau diperingatkan. Sebenarnya Yesus mau mengajarkan ini kepada orang banyak, terlebih lagi ketika ada sifat yang ditunjukkan oleh kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, kaum Saduki yang seperti ini keadaannya. Ya, kita tahu sebenarnya ahli Taurat, kaum Farisi, kaum Saduki memiliki kedudukan yang sentral di dalam perjalanan umat Israel. Dia adalah pemuka agama yang mengajarkan mereka sebenarnya apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru bukan memakai itu untuk menciptakan kebaikan, terlebih lagi belajar ketika ada kekurangan. Justru dengan apa yang ada pada mereka, dengan posisi yang mereka miliki, bahkan dengan rajin beribadah, tahu tentang apa yang dilakukan, yang diminta oleh hukum Taurat Tuhan, justru mereka memakai itu untuk menyatakan bahwa mereka
mereka sendirilah yang paling benar, mereka adalah yang hebat, mereka adalah yang luar biasa, mereka adalah yang patuh dengan apa yang Tuhan minta di dalam perjalanan kehidupan orang banyak, ya. Tapi mereka memakai itu untuk mengadili, menghakimi sesamanya, menghakimi orang lain, menyatakan kesalahan dan menghukum dia. Nah, perihal inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan, ya. Menghakimi sesama atau untuk memakai sesuatu hal itu untuk menilai, memburuk-burukkan, menghakimi tentang yang lainnya, bukan mengingatkan mereka untuk menjadi yang lebih baik. Justru mereka pakai itu untuk merendahkan keadaan orang lain dan berupaya untuk meninggikan dirinya sehingga dia dianggap lebih baik, lebih hebat, lebih dari segalanya. Kita tahu ini yang tidak diinginkan oleh Yesus, sehingga ini harus diperingatkan. Sebenarnya ini menjadi hal yang perlu diajarkan kepada semua orang, termasuk pada kita saat ini. Yesus sangat mengecam perilaku orang yang memiliki sikap suka menghakimi tanpa dia mau melihat bagaimana dirinya. Jadi dia menghakimi bukan mengatakan tidak baik untuk menilai seseorang, mengoreksi. Baik kalau untuk mau memperbaiki situasi yang tidak baik. Bukan untuk ya meninggikan diri sendiri yang menyatakan orang lain jelek, dia bagus seperti itu. Itu tidak baik, ya. Itu yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dan ini mau diingatkan, itu ibarat seperti kita menunjuk orang dengan satu telunjuk, sebenarnya 4 jari itu sedang menuju kepada kita. Artinya yang mau dikatakan, jangan engkau menghakimi orang lain ketika engkau sendiri pun tidak mengkoreksi apa yang telah kau lakukan dalam kehidupanmu. Untuk itulah Yesus mengingatkan kita agar tidak jatuh dalam perilaku yang seperti ini. Tidak jatuh dalam perilaku saling menghakimi. Setidaknya ada 2 hal yang mau diingatkan oleh Tuhan lewat perumpamaan yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Yang pertama dikatakan bagaimana kita agar memiliki hikmat untuk mengenal diri, siapakah aku ini. Ini yang sulit. Siapakah aku ini? Kita menggambarkan bagaimana pribadi orang lain, kita menggambarkan bagaimana kekurangan orang lain, kita sendiri kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi dalam diri kita, bagaimana sebenarnya kepribadian kita. Ya, ini diingatkan dari 2 hal yang dikatakan oleh Tuhan. Dia menggambarkan kita sebagai orang yang buta, lalu dia menggambarkan kita sebagai seorang murid. Yang pertama di ayat 39, bagaimana pula orang buta menuntun buta, menuntun yang buta yang lainnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kita digambarkan seperti orang yang buta. Orang yang buta bukan berarti secara fisik, tetapi secara sifat. Kita tidak tahu di mana kita berada, kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita tidak tahu mau menuju ke arah mana, tetapi kita sombong mau menghakimi, menunjukkan kelemahan orang lain. Sebenarnya itu adalah hal yang salah. Jadi hal yang pertama sekali kita pahami agar tidak terjatuh kepada perilaku untuk menghakimi orang lain dengan menunjuk-nunjuk hanya kesalahan dan menganggap dirinya lebih benar adalah pertama, ingat siapa engkau, siapakah aku. Kalau dikatakan orang buta, sebenarnya kita tanpa pimpinan Tuhan, tanpa bantuan dari Tuhan, tanpa petunjuk dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan, kita juga tidak tahu bagaimana untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya, ketika kita dipimpin Tuhan, ketika kita ditolong Tuhan, maka pakailah itu untuk menolong orang lain. Bukan memburuk-burukkannya, tetapi dengan kekurangannya kita dapatkan, mari kita perbaiki untuk kebaikan bersama. Karena pada dasarnya kita adalah sama-sama orang buta. Karena tak akan mampu ketika kita orang buta menuntun orang yang buta lainnya. Atau dengan kata lain, ketika orang Farisi itu, ketika orang para ahli Taurat itu, kaum Saduki itu yang juga buta, yang tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan, menghukum orang-orang yang bahkan tidak tahu apa juga yang harus ia lakukan. Akhirnya mereka jatuh kepada lubang yang dalam, lubang yang membahayakan kehidupan mereka. Lalu yang kedua, kita digambarkan kita sebagai murid, ya. Sebagai murid, kita bukanlah apa-apa dibanding sang guru. Di ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi kita digambarkan sebagai seorang murid yang perlu banyak belajar dari guru, yaitu Tuhan Yesus ataupun Tuhan kita. Jadi yang mau dikatakan,
ketika kita sudah mendapatkan apa yang telah diteladankan oleh Yesus, maka dikatakan di situ, barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Bukan berarti juga kita ya berbuat sesuka hati semena-mena, tetapi kita semakin memiliki kerendahan hati. Itu makanya dikatakan ada pepatah, padi yang berisi semakin merunduk ya, dia semakin rendah hati. Yesus yang penuh dengan kemuliaan, dia rendahkan hatinya, dia rendahkan dirinya untuk keselamatan orang banyak. Dia bukan pakai apa kemuliaan yang ada pada dirinya pertama sekali untuk menghakimi orang banyak, tapi dia mau memakai apa yang ada padanya untuk keselamatan orang banyak. Jadi ini yang pertama. Yang kedua yang mau digambarkan, kenallah siapa dirimu. Sebagai seorang murid, banyaklah belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, meneladani Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, seorang murid itu dipengaruhi oleh ajaran seorang guru. Hendaknya ketika ada yang menyatakan dirinya sebagai guru, dalam tanda kutip kaum Farisi, ahli Taurat, Saduki, harusnya dia menjadi teladan bagi murid-muridnya, bukan menjadi membawa kehancuran kepada murid-muridnya. Dan sebagai teladan dan sebagai guru, dia harus menjadi teladan bagi murid-muridnya, dia harus memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi itu dia. Jadi yang pertama, agar kita tidak jatuh ke dalam perilaku menghakimi, milikilah hikmat untuk mengenal diri, siapakah aku ini. Sebagai orang yang buta, harus meminta tuntunan dari Tuhan kita. Sebagai seorang murid, kita harus meminta tuntunan dari guru yang mengajarkan kita banyak teladan di dalam kehidupan kita. Jangan anggap dirimu adalah orang yang celik jikalau engkau tidak berpengharapan dan tidak berperilaku kepada Tuhan. Jangan katakan engkau sebagai guru jika engkau juga tidak meneladani apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, agar kita tidak jatuh ke dalam perilaku yang menghakimi, dikatakan milikilah hikmat di dalam mendengar dan berbicara. Seorang uskup yang bernama Jean Pierre Camus menyatakan, hikmat mengandung pengetahuan kapan dan bagaimana berbicara, serta kapan dan di mana kita harus berdiam diri. Banyak persoalan terjadi di tengah keluarga, gereja, organisasi, bangsa, karena kita tidak tahu menempatkan berkata, kapan berdiam diri, baru kapan kita harus mendengar, sehingga ketika kita tidak memiliki ini menjadi persoalan yang serius. Sokrates, ya kita tahu ya, ini seorang filsuf yang terkenal dengan kebijaksanaannya, mengisahkan suatu cerita yang memberikan pencerahan bagi kita. Suatu hari seorang pria berjumpa dengan Sokrates dan berkata, tahukah Anda apa yang baru saja saya dengar mengenai salah seorang teman Anda? Lalu tunggu sebentar, jawab Sokrates. Jadi ada seseorang yang menjumpai Sokrates hendak membicarakan apa yang terjadi dengan temannya. Lalu Sokrates menjawab, tunggu sebentar, sebelum memberitahukan saya sesuatu yang ingin Anda katakan, saya akan memberitahu terlebih dahulu kepada Anda ujian saringan 3 kali. Saringan pertama adalah kebenaran. Sudah pastikah Anda bahwa apa yang Anda sampaikan, sudah pastikah Anda bahwa apa yang Anda akan katakan kepada saya adalah benar? Saringan pertama adalah kebenaran. Lalu apa kata pria tersebut? Tidak, sesungguhnya saya baru saja mendengarnya dan ingin memberitahukannya kepada Anda. Lalu Sokrates menjawab, baiklah, jadi Anda sesungguhnya tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak. Jadi ini harus hati-hati ya, ketika kita mendengar, tanyakan tentang kebenarannya. Ketika kita hendak membicarakan, pastikan tentang kebenarannya. Lalu saringan kedua, kebaikan. Kalau tadi saringan pertama adalah kebenaran, saringan kedua kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan tentang teman saya adalah yang baik? Lalu temannya ini atau yang menjumpai Sokrates ini menjawab, tidak. Justru sebaliknya, saya akan mengenai hal yang buruk. Sokrates mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya sesuatu yang buruk mengenai teman saya, tapi Anda tidak yakin kalau itu tidak benar. Kembali dari yang pertama tadi. Ya, bagaimana mungkin dia mau mengatakan sesuatu yang buruk tentang temannya, padahal kebenarannya pun belum teruji. Lalu ujian yang ketiga, kegunaan.
Apakah yang Anda ingin katakan itu berguna bagi saya? Keburukan teman saya itu berguna bagi saya? Lalu jawab yang menjumpai Sokrates, tidak, bahkan ini sungguh tidak berguna. Lalu Sokrates mengatakan, kalau begitu, jika apa yang Anda ingin beritahukan kepada saya tidak benar, tidak juga baik, bahkan tidak berguna bagi saya, kenapa ingin menceritakan kepada saya? Nah, mengapa? Ketika kita belum tahu pasti kebenarannya, bahkan ketika kita tahu itu bukan tentang kebaikan, dan ketika kita tahu itu tidak memiliki manfaat, mengapa kita harus mengatakannya? Mengapa kita harus mengumbarkannya? Mengapa kita harus menyebarluaskannya? Ini menjadi renungan bagaimana kita memiliki hikmat di dalam berbicara dan juga di dalam mendengar. Dan hal inilah yang sering sekali merusak hal persekutuan, yang tidak mengandung kebenaran, kebaikan dan kegunaan, sering dibesar-besarkan menjadi besar, akhirnya membuat orang menjadi tersandung. Terjadilah saling memburuk-burukkan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda-beda orang mengatakan dengan versi ini, versi ini, versi ini, semua tentang keburukan orang lain, memfitnah, ya. Padahal sebenarnya itu tidak perlu, tidak bermanfaat, tidak berguna, ya. Sehingga inilah yang mau dikatakan di ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat, ya. Selumbar ialah sehelai serabut dari sepotong kayu. Betapa kecilnya, ya. Sesuatu yang tidak mudah terlihat dan sangat gampang luput dari pandangan mata. Tetapi serupa itulah kesalahan yang relatif kecil tetapi tampak seolah sangat menyolok di depan mata orang yang menghakimi sesamanya. Di pihak sendiri sebenarnya ada balok yang menutupi matanya. Namun dia sangat gampang untuk melihat selumbar tadi di mata saudaranya. Ini yang menjadi perhatian yang serius supaya kita tidak menghakimi. Haruslah diakui, Amang Inang, betapa mudah dan cepatnya kita mengamati orang lain lalu menemukan kekurangannya. Hanya memerlukan sedikit usaha, ya. Hanya memerlukan sedikit usaha untuk mencari kekurangan dan keburukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah itu terhadap orang atau keadaan lingkungan sekitar kita, juga betapa segeranya kita mengeluh akan keadaan kita, akan hal-hal buruk yang menimpa kita. Ya, banyak hal yang bisa kita temukan tentang keburukan, ya. Bahkan itu tentang keluarga kita, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Terlebih lagi jikalau kesalahannya itu seolah-olah mengusik tentang keberadaan kita, karena pada dasarnya memang kita tidak mau, ya, disalahkan untuk suatu kesalahan yang terjadi. Ini mungkin boleh kita ingat kisah dari Adam dan Hawa, ya. Ketika Adam memakan buah yang tidak seharusnya dimakan, ketika Allah menanyakannya, lalu Adam mengatakan, oh bukan saya Tuhan, perempuan yang Tuhan tempatkan di sisi saya itu yang memberikan kepada saya. Dan ketika Tuhan menanyakan kepada Hawa, Hawa juga melemparkan kesalahan itu. Oh bukan saya Tuhan, saya dibohongi dan digoda oleh ular itu. Jadi ini, ya, ketika sudah dapat tentang kesalahan itu, kita tidak mau bertanggung jawab. Tadi untuk mencari kesalahan sangat gampang, tetapi ketika menanggung jawab kesalahan tidak mau. Nah ini yang harus kita rubah, ya. Jangan menjadi sangat mudah untuk melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, padahal sebenarnya yang tidak beres itu ada di dalam diri kita sendiri. Mari kita lihat video ini.
Amang Inang Remaja dan Apostle Bulung. Kita sudah lihat videonya ya. Apa yang boleh kita dapat dari video tersebut? Ya mungkin kita dari sudut pandang yang berbeda, atau mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi pasti kita semua memiliki tujuan yang sama. Terlalu cepat kita menghakimi seseorang, terlalu cepat kita menilai seseorang. Padahal belum tentu dengan penilaian kita itu benar adanya ya. Kita lihat si nenek menghakimi bahwa si pemuda itu memakan biskuit yang dia miliki. Sehingga dia marah, dia benci, bahkan dia mungkin melihat ini tidak ada gunanya pria ini, anak muda ini. Tapi ketika dia masuk ke dalam tren kereta api itu, dia melihat ternyata biskuitnya ada di situ, lalu dia malu. Ya, nah inilah, jangan terlalu cepat untuk menilai orang lain, jangan terlalu cepat untuk menghakimi dengan apa yang terjadi, untuk apa yang ada di sekeliling kita. Tapi marilah lihat, jangan-jangan itu juga bahagian dari kekurangan kita. Jangan-jangan itu kesilapan kita. Ya, semoga kita tidak ada seperti si nenek tua tersebut ya. Kalaupun ada, bertobatlah ya. Amang Inang Remaja dan Apostle Bulung, setelah kita melihat di situ tentang bagaimana sebenarnya manusia itu cepat untuk jatuh ke dalam penghakiman ketika dia hanya sibuk melihat orang lain tanpa mau dia melihat di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah pikirkan, jangan pernah hanya melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok yang ada di matamu tidak pernah engkau perhatikan. Sebelum engkau berbicara tentang orang lain, maka koreksilah dirimu. Ya, molo songon upasan ni halak batak madok, molo neng didok hata joloni dilat bibirate. Perlu kita perhatikan sebelum kita menilai, mengatakan, perlu memperhatikan apa yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, kita tidak jatuh ke dalam perilaku yang menghakimi. Jadi, ada dua hal yang diingatkan oleh Yesus agar kita tidak jatuh ke dalam hal menghakimi seperti yang Dia inginkan di dalam khotbah kita pada saat ini, yaitu milikilah hikmat untuk mengenal siapa dirimu, ya, siapa aku ini, bagaimana aku. Lalu yang kedua, milikilah hikmat di dalam hal mendengar apa yang akan kamu dengarkan dan apa yang akan kamu bicarakan. Ya, ini perlu untuk supaya tidak jatuh ke dalam suatu persoalan yang lebih pelik, mengata-ngatakan kekurangan orang lain, padahal belum tentu kebenarannya itu bisa diuji. Oleh karenanya, marilah Amang Inang Remaja dan Apostle Bulung, kita merajut kebersamaan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, dan bangsa kita dengan meminta hikmat dari Tuhan untuk mengajari kita dalam bertutur kata, bersikap, supaya terhindar dari perilaku memburuk-burukkan orang lain, menghakimi orang lain. Mari mencintai pendidikan yang mendatangkan hikmat dan pengetahuan. Dan di mana itu hikmat dan pengetahuan itu akan datang ketika kita takut akan Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan kita diajari dan dimampukan untuk menyatakan kebenaran, kebaikan, dan manfaat ataupun guna dari setiap apa yang boleh kita lakukan dari hidup kita. Sebelum kita menilai orang lain, terlebih dahulu mari menilai diri kita. Kenalilah dirimu supaya kita jangan begitu gampang menerima dan menilai orang lain. Mari kita jalin rasa persatuan, kebersamaan dalam hidup kita yang membuat kita berdamai. Karena ketika ada damai di keluarga, masyarakat, dan gereja, maka berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak jatuh ke dalam perilaku, sikap yang mau menghakimi orang lain dengan menyatakan keburukan orang lain dan menganggap diri kami lebih hebat dari segalanya. Biarlah itu jauh dari kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Engkau tanamkan di dalam hati kami sehingga itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami semua, di dalam setiap apa yang boleh kami lakukan, Tuhan menuntun kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang kecil yang dalam proses pertumbuhan sampai orang tua yang lanjut usia, dalam keadaan yang berbagai Tuhan, bahkan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu ada pada kami Tuhan. Kepadamu kami serahkan Tuhan, bahkan ketika kami
dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, Tuhan yang turut campur tangan, dan bahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan kepada kami semua, Tuhan. Terlebih juga untuk apa yang terjadi di daerah kami saat ini, bahkan di negara ini ya Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini, dalam keadaan sulit karena COVID ini. Kiranya Tuhan membantu kami, sehingga kami mampu bertahan Tuhan, untuk menghadapi ini. Dan biarlah para pelayan-pelayan di negara ini Tuhan, yang terlibat juga di dalam garda terdepan pelayanan untuk menolong kami, bahkan untuk menjauhkan COVID ini dari kami, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan, hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Ampunkan kami dari dosa, kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 232, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang Inang, remaja, Naposo Bulung, anak sekolah minggu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga diri, terlebih meningkatnya kasus terpapar COVID di tempat kita ataupun di daerah kita. Kemanapun kita keluar dari rumah, agar memperlengkapi diri dengan alat pelindung diri. Dan meskipun kita saat ini masih beribadah di rumah, saya harap kita boleh tetap bersuka cita. Bukan karena kita tidak mau, kita tidak ingin, tidak rindu, bukan. Tetapi itu semua untuk kebaikan kita bersama. Semoga Tuhan menjagai kita, semoga kita semua sehat, dan semoga Tuhan memberkati kita. Horas! Rahis dalanmu jalamal, masai dok do silang mi, tugi jang panai limi, sato kinai masal pui. Ungut mi paso, ungut mi paso, maho paso sarita mi. Sato kinari na
paso sari